Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak soleh dan soleha, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, sukses, sukses, Allahu Akbar. Alhamdulillah ya, hari ini kita berada di hari Jumat ya. Alhamdulillah cuacanya juga cerah dan hari ini memasuki hari keempat bulan Ramadan. Soleh-soleha tentunya pasti masih semangat ya puasanya dan harus dong semakin hari harus semakin semangat ya. Oke, soleh-soleha, hari ini kita kembali lagi akan belajar ya. Nah, untuk hari ini kira-kira materi apa ya yang akan kita pelajari? Yuk kita simak sama-sama ya. Oke, hari ini soleh-soleha kita masih di tema 8 ya. Nah, untuk sekarang kita akan masuk ke mata pelajaran bahasa Indonesia. Kalau kemarin matematika ya. Nah, sekarang kita akan masuk ke bahasa Indonesia. Ini sudah dipilihkan dari subtema 1 sampai subtema 4 ya, sesuai dengan KD darurat gitu ya, KD darurat COVID-19 yang akan disampaikan kepada soleh-solehah begitu ya. Nah, jadi untuk hari ini kita akan membahas tentang kalimat pujian dan permintaan tolong. Sebetulnya soleh-solehah sudah pernah ya mempelajari ini, jadi hari ini kita akan mengingatnya ya, mengingat kembali supaya lebih oke begitu ya, supaya lebih mantap begitu ya soleh-solehah. Oke, nah fokus materi hari ini bahasa Indonesia, adapun tujuan pembelajarannya yang pertama, soleh-soleha dapat mengenal kalimat pujian baik secara lisan, tulisan, dan gambar, serta cara menanggapinya. Dan yang kedua, anak soleh dan soleha dapat mengenal kalimat permintaan tolong melalui percakapan. Wah, ini sangat mudah sekali ya soleh-soleha. Kalau gitu kita mulai ya dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Nah, untuk kalimat pujian dan permintaan tolong kita pada hari ini kita akan mempelajarinya secara lisan, tulisan, dan gambar. Jadi seperti apa sih kalimat pujian secara lisan? Lalu seperti apa kalimat pujian secara tulisan dan gambar ya? Oke, langsung saja ya kita mulai. Nah, soleh-soleha, coba perhatikan gambar berikut. Di sini ada dua teman ya, kalau tidak salah namanya yang ini Siti, yang ini Lani ya. Oke, coba kita bacakan dulu ya, apa yang dikatakan Siti kepada Lani. Kamu pandai sekali main tapak gunung, kakimu kuat sekali, bisa meloncat dengan satu kaki. Lalu Lani menjawab, wah, terima kasih Siti, pujianmu membuat hatiku senang, kamu memang baik hati. Nah, salah-saleha, gambar tersebut merupakan contoh kalimat pujian secara lisan. Jadi, pujian secara lisan itu dilakukan secara langsung kepada orang yang ingin atau akan dipuji. Jadi, dibicarakan begitu ya, diucapkan langsung. Nah, itu yang disebut dengan memberikan kalimat pujian secara lisan. Jadi, soleh-soleha langsung mengucapkannya kepada orang yang memang akan atau yang ingin dipuji gitu ya. Nah, itu ya secara lisan. Oke. Jadi, soleh-soleha, hargailah temanmu yang memiliki kepandaian. Pujilah ia sesuai kepandaiannya, dan jika dipuji, ucapkan terima kasih. Jadi jangan ragu-ragu ya, kalau soleh-soleha memiliki teman, adik, kakak, ayah, bunda juga boleh ya. Jadi ketika kita melihat sesuatu yang spesial begitu ya, atau sesuatu yang baik terhadap diri mereka, tidak apa-apa dipuji ya. Kita boleh kok menghargai mereka dengan cara memujinya ya. Dan jika soleh-soleha dipuji, jangan lupa untuk ucapkan apa? Terima kasih. Oke, ya lanjut. Nah, sekarang kita baca ya. Di sini ada sebuah teks ya. Coba kita baca. Kita baca sama-sama ya. Alamku yang indah. Suatu pagi pada musim kemarau, matahari bersinar dengan amat cerah. Langitnya tampak sangat biru, indah sekali. Awan putih bersih menghiasi langit. Burung-burung berkicau di atas pohon. Merdu sekali kicauan burung itu. Kupu-kupu berterbangan di antara bunga. Tercium aroma bunga yang semerbak. Wangi sekali aroma bunga itu. Angin bertiup sepoi-sepoi amat sejuk. Kuhirup nafas dalam-dalam, segarnya suasana pagi ini. Nah, di sini adalah
tulisan ya, atau bisa kita sebut juga seperti apa ya, ungkapan ini ya, ungkapan kekaguman kita terhadap alam begitu ya. Nah, mungkin soleh-solehan nih yang senang menulis puisi atau yang suka apa namanya buat cerita. Nah, ini salah satu contoh teks yang mana di dalamnya terdapat kalimat pujian. Nah, seperti contohnya yang sudah di buletin ini ya, yang sudah diberikan tanda biru ini. Merdu sekali kicauan burung itu. Berarti kita memuji keindahan atau keindahan dari kicauan burung tersebut ya. Lalu di sini juga ada nih di baris yang ini, wangi sekali aroma bunga itu. Nah, kita juga memuji bunga ya, memuji aroma bunga yang wangi begitu. Nah, soleh-soleha, teks ini merupakan contoh kalimat pujian secara tulisan. Jadi, di dalam tulisan tersebut terdapat kalimat yang mengungkapkan pujian atau kekaguman. Jadi, soleh-soleha bedanya kalau yang lisan itu disampaikan langsung, sedangkan kalau tulisan dalam berbentuk tulisan seperti ini ya. Nah, seperti itu. Biasanya ada di puisi, atau misalnya di cerita, atau di ungkapan hati seperti ini ya. Dan soleh-soleha juga pasti bisa membuatnya. Oke? Nah, itu ya soleh-soleha. Sekarang, untuk kalimat pujian yang sesuai dengan gambar bagaimana ya? Di sini ada 3 gambar. Yang pertama, gambar pohon terkena hujan ya. Lalu yang kedua, ini juga gambar bunga. Bunganya juga basah ya, sepertinya baru terkena hujan. Ini juga seorang anak, kira-kira lagi apa ini ya? Apalagi nyanyi? Atau lagi apa nih? Atau lagi olahraga mungkin ya? Nah, kita lihat di sini sedang hujan juga ya, sepertinya sehabis hujan begitu ya. Nah, coba soleh-soleha bagaimana soleh-soleha memberikan atau membuat kalimat pujian yang sesuai dengan gambar tersebut. Boleh secara lisan dulu nih sekarang. Coba gambar yang pertama kira-kira apa? Gambar yang kedua? Gambar yang ketiga? Oke, banyak sekali ya. Macam-macam nih jawabannya. Coba. Ini Bu Gina juga punya alternatif jawabannya. Kita cek ya. Oke, nah ini salah satu contoh kalimat pujian yang sesuai ya. Mungkin soleh-soleha memiliki kalimat pujiannya tersendiri. Contoh di gambar pertama, pujiannya adalah pohon-pohon itu terlihat segar tersiram hujan. Nah, ini juga pujian ya, bahwa kita melihat pohon-pohon itu seger banget ya, udah tersiram hujan gitu ya. Lalu bisa juga yang kedua, ini untuk alternatif jawabannya adalah alangkah indahnya bunga bermekaran pada musim hujan ya. Jadi kita memuji keindahan dari bunga tersebut. Lalu yang ketiga, alangkah sejuknya udara siang hari saat hujan. Oh, ternyata anak ini sedang memuji udara yang sangat sejuk gitu karena sudah turun hujan. Nah, ini salah satu contoh bagaimana memberikan kalimat pujian yang sesuai dengan gambar. Nah, mungkin soleh-soleha punya jawaban yang berbeda dan itu tidak apa-apa. Boleh ya, ini hanya contoh. Oke? Nah, berilah pujian untuk hal-hal indah yang kalian lihat. Pujian juga dapat diberikan untuk keberhasilan yang kita capai. Atau berilah pujian untuk hal-hal baik yang kita terima. Berlatihlah memberi pujian kepada temanmu. Oke? Nah, jadi soleh-soleha, sekali lagi Bu Gina tekankan ya, jangan ragu ya untuk memberikan pujian kepada kakak, adik, ayah, bunda, atau siapapun untuk hal-hal yang baik di dalam diri mereka ya. Karena memberikan pujian juga termasuk hal yang sangat baik begitu ya. Asal jangan berlebihan dan tidak bohong, begitu ya soleh-soleha. Dan kalau soleh-soleha diberikan pujian, juga jangan lupa untuk ucapkan terima kasih. Oke, kita lanjut ya. Nah, sekarang di sini ada sebuah percakapan nih. Coba kita baca sama-sama yuk. Kita mulai dari mana? Dari sini ya. Oke. Lelah ya setelah beraktivitas di air. Lani, bolehkah saya meminta tolong? Memang lelah, tapi hati senang. Boleh Dayu, apa yang bisa saya bantu?
Saya akan memanggil ibu guru, tolong bersihkan papan tulis ya. Terima kasih Lani. Baik Dayu, saya akan membantu membersihkan papan tulis. Terima kasih kembali. Nah, soleh-soleha, percakapan berikut merupakan contoh kalimat permintaan tolong secara lisan karena diucapkan secara langsung ya. Jadi di sini Dayu dan Lani sedang mengobrol begitu ya. Lalu tiba-tiba Dayu meminta tolong kepada Lani. Bolehkah saya meminta tolong? Kata Dayu. Lalu Lani menanggapinya, oh boleh Dayu, apa yang bisa saya bantu? Nah, kata Lani begitu ya. Lalu Dayu bilang, saya akan memanggil Bu Guru, tolong bersihkan papan tulis ya. Jadi ternyata Dayu meminta tolong kepada Lani untuk membersihkan papan tulis. Dan Lani, oke atau baik Dayu, begitu ya jawabannya. Ya, jadi Lani juga membantu Dayu. Nah, soleh-soleha, jika ada yang meminta tolong kepada soleh-soleha, kalau memang soleh-soleha bisa, maka harus ditolong ya. Tapi kalau memang soleh-soleha tidak bisa, misalnya karena sedang ada sesuatu yang dikerjakan, boleh kok menolaknya, tapi secara halus ya, minta maaf juga. Maaf ya, saya nggak bisa bantu, misalnya seperti itu ya. Tapi kalau soleh-soleha bisa, soleh-soleha lebih baik membantu ya. Oke? Nah, jadi ini merupakan contoh kalimat permintaan tolong secara lisan. Bagaimana dengan permintaan tolong secara tulisan? Biasanya tertulis ya. Jadi soleh-soleha mungkin mau meminta tolong, tapi pesannya itu dituliskan di kertas. Nah, seperti itu. Sama seperti ungkapan pujian tadi ya, secara lisan, tulisan, dan gambar ya. Oke? Nah, soleh-soleha dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa. Dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksanya. Quran Surat Al-Maidah ayat 2. Jadi di ayat ini kita dianjurkan untuk menolong teman kita atau tolong menolong dalam mengerjakan kebaikan ya. Jadi kalau ada yang tolong menolong dalam berbuat dosa atau pelanggaran, tolong jangan dibantu ya. Nah, tapi kalau untuk kebaikan boleh kita boleh kita tolong. Misalnya ada teman yang minta tolong, isengin itu dong, isengin dia dong. Nah, itu kan tidak baik ya, kita iseng sama orang lain. Nah, tolong itu jangan diikuti ya. Tapi kalau untuk tolong menolong dalam kebaikan, kita kalau memang kita bisa ya kita harus menolong ya, soleh-soleha. Jangan lupa untuk gunakan bahasa yang santun ketika meminta tolong dan ucapkan terima kasih ketika kamu ditolong orang lain. Oke? Nah, soleh-soleha insya Allah mudah ya. Jadi hari ini kita telah belajar ungkapan pujian dan permintaan tolong. Untuk tugas hari ini, soleh-soleha boleh pilih salah satu ya. Pilih salah satu. Yang pertama, membuat 2 kalimat pujian secara tulisan berdasarkan kata. Nanti akan Bu Gina kirimkan katanya. Yang kedua, membuat 2 kalimat permintaan tolong berdasarkan gambar. Silahkan, mau pilih, mau bikin kalimat pujian atau mau membuat kalimat permintaan tolong ya. Nah, kalau mau membuat kalimat pujian, nah seperti ini ya. Nah, silahkan. Buatlah kalimat pujian berdasarkan kata berikut. Contohnya nih, kata melati. Nah, ungkapan pujiannya adalah Masya Allah, harum sekali bunga melati ini. Nah, coba kalau soleh-soleha sekarang, kalau memilih tugas untuk membuat kalimat pujian, silahkan buat kalimat pujian dengan menggunakan kata rumah dan tulisan ya. Silahkan kira-kira pujiannya seperti apa ya yang mengandung kata rumah atau tulisan. Tapi kalau soleh-soleha memilih untuk mengerjakan tugas tentang kalimat permintaan tolong, silahkan soleh-soleha melihat gambar ini dan buatlah kalimat permintaan tolong dari 2 gambar ini ya. Gambar yang pertama dan gambar yang kedua. Ini terlihat sama tapi berbeda ya. Yang bagian A itu terlihat seperti yang sedang mengantri ya. Yang kelompok B atau yang gambar B terlihat seperti gotong royong mengoper ember berisi air. Oke, silahkan dipilih ya soleh-soleha, mau buat kalimat pujian atau mau membuat kalimat permintaan tolong. Nah, silahkan ya.
silahkan dipilih. Nah, untuk tugasnya hari ini. Oke. Nah, soleh-soleha, alhamdulillah hari ini kita telah selesai ya. Itu tadi materi kita hari ini tentang tentang kalimat pujian dan permintaan tolong ya. Untuk tugasnya dipilih salah satu saja ya. Kalau misalnya video ini terlalu cepat, silahkan soleh-soleha boleh mengulang kembali. Oke. Terima kasih soleh-soleha. Insya Allah kita ketemu lagi besok ya. Terima kasih. Kita akhiri pembelajaran kita hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin dan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astagfiruka wa atubu ilaihi. Begini pamit ya. Tetap semangat soleh-soleha. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.